Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membesarkan Allah, memujinya atas segala keagungan dan ketinggiannya serta curahan nikmat limpahan rahmat pada kita sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dengan hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Dan Jumat kita kali ini adalah Jumat kedua di bulan Muharram 1447 Hijriah. Sekarang kita telah berada di penanggalan 8 Muharram 1447 Hijriah. Hadirin sekalian, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, insya Allah kami sekedar mau mengingatkan kepada kita beberapa waqafat, beberapa perenungan yang pantas untuk kita lakukan ketika kita berada di awal-awal tahun dan juga ketika kita masih berada di bulan Muharram dan ketika kita menjelang hari Ashura, hari kemenangan. Yang paling pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita hingga hari ini, hingga bulan ini dan hingga awal tahun ini, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran sebagai seorang hamba karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, waktu dan umur adalah kesempatan untuk beribadah. Masa tangguh yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk kembali kepadanya dengan kembali yang sebenarnya, jauh dari berbagai macam larangannya, bertobat atas segala macam kesalahan dan memperbaiki diri kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Itulah hakikat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak tahu apakah tahun ini bisa kita selesaikan sampai akhirnya nanti. Yang jelas hari ini kita masih hidup. Setiap pergantian hari, bahkan tidak harus pergantian Jumat, tidak harus pergantian bulan, dan tidak harus pergantian tahun. Setiap hari ketika kita masih dihidupkan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah masih menghidupkan kita untuk kita ibadah. Tapi kita selalu ingat bahwa akan ada masa kita akan kembali kepada Allah, ilaihin nusyur. Sehingga jamaah sekalian, mari kita syukuri nikmat umur ini dengan sebenarnya, sesuai dengan kehendak Sang Pemberi. Yang kedua, bahwa jamaah sekalian, dalam setiap pertambahan tahun, bagi kebanyakan orang menanamkan berbagai macam optimisme, cita-cita, harapan yang sangat besar
dan itu sah-sah saja, tidak mengapa. Namun sepatutnya kita ingatkan bahwa sunnatullah menetapkan masa yang terus bergulir ini dari zaman ke zaman, maka zaman yang datang jauh lebih berat daripada zaman yang telah pergi. Jika kita memang menyambutnya dengan penuh optimisme, kita menyambutnya dengan harapan yang lebih besar, seharusnya kita mempersiapkan ketahanan yang juga lebih besar dan persiapan menghadapi sekian banyak fitnah yang akan kita hadapi. Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'in yang mulia, yang thiqah, Az-Zubair bin Adi radhiyallahu anhu, ketika beliau datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gubernur beliau adukan keadaan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin yang sangat lalim dalam sejarah Islam. Dan dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu yang tidak terasa apa yang dirasakan pada saat itu, kezaliman, kelaliman yang dilakukan oleh sang Hajjaj tersebut. Apa tanggapan seorang Anas bin Malik? Beliau mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah, demikianlah, tidak datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Allah hingga hari kiamat. Demikianlah sunnatullahnya. Sami'tuhu minan Nabi SAW. Ini bukan ijtihad dari seorang Anas bin Malik. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan sabda ini, pernyataan ini langsung dari Nabi SAW. Dalam riwayat Tirmidzi ditegaskan, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang satu tahun kecuali tahun sebelumnya atau tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Allah. Maka mari kita lebih menguatkan pertahanan kita sebagai seorang muslim, benteng dalam menghadapi berbagai macam fitan, ma zahra minha wa ma batan. Penjagaan untuk keluarga-keluarga kita, penjagaan untuk masyarakat kita dan umat secara umum. Kita lebih butuh untuk menguatkan diri kita, dan tidak ada tameng yang terbaik kecuali kita mengambil dari al-urwatul wusqa, berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menciptakan bulan-bulan sebanyak 12. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, telah menetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Allah menciptakan dan menetapkan ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat, bulan-bulan teragung, bulan-bulan termulia. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksudkan adalah keempat bulan tersebut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. As-sana 12. Bulan itu ada 12 dan arba'atun hurum. Beliau katakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya, merincinya. Thalatha mutataliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, dan yang terpisah Rajab Mudhar, antara Jumadil akhir maksudnya, wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan ke-7. Adapun bulan yang lainnya berturut-turut.
yaitu bulan Dzulqa'dah yang sudah pergi, bulan Dzulhijjah baru saja pergi, dan kesempatan kita terakhir adalah bulan Muharram. Maka jamaah sekalian, kita ingatkan bahwa kita telah ditinggal pergi oleh bulan Dzulhijjah. Kita telah tutup tahun dengan bulan Dzulhijjah, dan kita sambut bulan baru sekaligus tahun baru dengan bulan yang masih sangat afdal, bulan Muharram. Sebagian mengatakan bahwa Allah menjadikan penutup tahun bulan agung Dzulhijjah dan awal tahun bulan agung supaya kita menutup tahun kita dengan kebaikan dan mengawali tahun kita juga dengan kebaikan. 2 bulan telah pergi, masih ada 2 bulan berikutnya, tapi untuk bulan Rajab masih cukup jauh, bulan 7 ke depan. Hari ini kita masih berada di awal-awal Muharram, maka jangan kita sia-siakan keagungan bulan ini dengan memperbanyak amal-amal soleh dan jaga kehormatannya dari sekian macam perbuatan kezaliman dan seluruh dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang lainnya adalah bahwa seorang khalifah di zamannya, Abu Hafs Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, telah mengumpulkan sahabat, dan akhirnya mereka menyepakati dan menjadi bagian dari sunnah khulafa rasyidin dan ijma' para sahabat waktu itu bahwa penanggalan hijriyah adalah penanggalan ibadah umat Islam. Maka kalender hijriyah adalah kalender penanggalan ibadah kita, sebagaimana umat-umat terdahulu dan umat-umat secara keseluruhan punya penanggalan-penanggalan ibadah. Maka seorang muslim sepatutnya kenal bulan-bulan hijriyah. Ini identitas kita, harus kita kenali, harus kita jadikan tolok ukur dalam setiap gerak kita, karena disitulah amal-amal soleh. Apa yang dinamakan haul dalam persoalan fikih, itu perhitungannya adalah perhitungan hijriyah. Demikian pula dalam persoalan iddah dan yang lainnya, itu juga adalah perhitungannya perhitungan hari-hari dan bulan dalam bulan-bulan hijriyah. Dan ini memberikan pesan penting bahwa seorang muslim tidak boleh tasyabbuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka jika kita masih terus mengikuti, membiau kepada umat-umat sebelum kita. Maka beliau menetapkan penanggalan itu. Sejak itu umat Islam punya penanggalan yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Maka ambil sunnah tersebut, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajidh. Dan jamaah sekalian, secara umum bulan Muharram bulan yang agung, namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di antara hari-hari yang paling agung di bulan Muharram ini adalah hari-hari awalnya. Menurut Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, seorang tabi'in, bahkan seorang mukhadram, beliau mengatakan bahwa keagungan 10 hari pertama ada pada bulan Dzulhijjah dan ada pada bulan Muharram, dan keagungan 10 hari terakhir ada pada bulan suci Ramadan. Dan keagungan 10 hari pertama bulan Muharram puncaknya pada hari Ashura, pada tanggal 10-nya, yang insyaallah kita akan segera jelang. Kemudian renungan yang lainnya bahwa hari Ashura, hari yang merupakan yaumun min ayyamillah, hari dari hari-harinya Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah artinya hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka tentang itu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang hari Ashura, bahwa dia adalah harinya Nabi Musa alaihissalam, kemenangan Nabi Musa atas si Fir'aun yang puluhan tahun, 60 tahun bukan mungkin lebih, telah mendolimi rakyatnya sendiri, dan berbagai macam upaya telah diusahakan untuk menghentikan kedolimannya, tapi mereka
Nabi Musa dan pasukannya, dan Nabi Musa dan pengikutnya tidak sanggup, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa atas Firaun dalam kondisi bukan ketika kekuatan sama banyak, bukan karena fasilitas sudah sama, tapi pada saat puncak kelemahan Nabi Musa alaihi salam, pada saat tidak ada lagi jalan bagi Nabi Musa kecuali bagi orang yang tidak faham memasrahkan dirinya kepada Firaun untuk ditangkap dan untuk dibunuh. Dan sebagian kaumnya mengatakan inna lamudrakun, kita pasti dikejar dan kita pasti ditangkap. Seorang Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Akan ada jalan keluar dalam setiap persoalan. Dan detik-detik yang paling menegangkan, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya, dan berubahlah lautan yang sangat luas dan dalam itu menjadi jalanan yang mulus bagi seorang Musa dan pengikutnya, dan menenggelamkan Firaun yang sangat pongah dengan segala bala tentaranya yang dikatakan bala tentara yang sangat kuat. Kemenangan pasti datang bagi hamba-hamba yang bertakwa, wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Namun kita perlu bersabar, akan ada masanya. Dan ini juga yang kita yakinkan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di mana saja bumi yang mereka tertindas, bahwa akan ada masanya Allah memenangkan mereka. Akan ada masanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan para orang-orang zalim tersebut. Dan itu kita yakini. Namun persoalannya adalah kita di pihak yang mana pada saat masa itu telah datang, dan sebelum masa itu datang kita dalam pihak yang mana? Adakah perhatian dan adakah kontribusi untuk mereka-mereka saudara-saudara kita yang terzalimi? Ini antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad cukup jauh jaraknya, tapi ketika Nabi SAW tahu bahwasanya hari Ashura adalah hari kemenangan Nabi Musa, maka beliau ikut berpuasa merayakan kegembiraan akan kemenangan Nabi Musa. Apatah lagi pada umat yang sama, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada saudara kita lah itu juga terjadi pada kita. Maka sepantasnya kepedulian kita berikan kepada mereka. Kita yakin Allah akan menolong mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang khadala mu'minan wa khadala musliman. Allah tidak menolong orang-orang yang tidak peduli kepada saudaranya sesama muslim dan saudaranya sesama mukmin. Dan jamaah sekalian, di antara renungan yang lain adalah kesyukuran yang paling tinggi adalah dengan ibadah kepada Allah. Ketika Rasulullah tahu itu adalah kemenangan, maka beliau ajarkan berpuasa. Dan teringat kita dengan sempurnanya agama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari Arafah, kemenangan umat Islam, sempurnanya agama ini pun disyariatkan kita untuk berpuasa. Itulah hakikat syukur, memperbanyak ibadah kepada Allah. Allah mengatakan i'malu ala Dawuda syukra fattaqullaha la'allakum tashkurun afala an akuna abdan syakura. Beliau katakan itu ketika beliau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kami mau katakan, jamaah sekalian, bahwa sebagai pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja mari kita lanjutkan semangat untuk puasa Asyura yang telah dijanjikan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dan telah meniatkannya, dan niat beliau adalah syariat, azam beliau adalah syariat. Beliau mensyariatkan juga puasa sehari sebelumnya, hari ke-9. Maka mari hari besok tanggal 9 Muharram dan lusanya hari puncaknya hari Asyura, mari kita niatkan sejak sekarang untuk berpuasa, meraih ampunan dari Allah, dan untuk kita menjalankan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup kami ingatkan bahwa di antara hikmah yang terbesar yang sudah sempat kita singgung tadi adalah hikmah untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim dan tidak bertasyabbuh kepada kaum selain umat Islam. Itu ada dalam semangat hijrah, pemilihan waktu penanggalan hijriyah oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat, dan juga ada pada pernyataan Nabi SAW ketika diberitahu bahwa kalau kita cuma puasa hari Ashura, Yahudi dan Nasrani pun mengagungkannya, maka beliau mengatakan la in ishtu ila qabil la asumanat tasi' atau la asumanat tasu'a. Kalau begitu, jika saya masih hidup, saya akan berpuasa juga tanggal 9-nya untuk membedakan kita dengan mereka. Semangat untuk tidak tasyabbuh, semangat yang perlu untuk selalu kita jaga. Dan di antara kaum yang senantiasa tasyabbuh kepada musuh-musuh Islam adalah kaum Syiah Rafidhah. Mereka pada saat hari Ashura, ketika kita pada berpuasa, mereka melakukan ritual meratap niyaha dengan dalih mereka sedih dengan kematian seorang cucu Nabi SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan wafat juga tanggal 10 Muharram di tahun ke-51, di tahun ke-60 Hijriah. Jamaah sekalian, ini tentu saja adalah ujian. Ketika kita disyariatkan berpuasa, maka syaitan menggoda sebagian dan mengatakan jika kita berpuasa, kita merayakan Asyura, berarti kita senang dengan kematian seorang Husain, cucu Nabi SAW yang merupakan kecintaan Nabi kita SAW. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan puasa kita bukan karena itu. Puasa kita telah disyariatkan 50 tahun sebelum atau 51 tahun atau sebelum terjadinya peristiwa Karbala. Dan kita Ahlussunnah juga sangat sedih dengan kematian seorang cucu Rasulullah yang merupakan pemimpin, salah seorang pemimpin para pemuda di hari kiamat kelak. Tapi kesedihan tidak boleh diekspresikan dengan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, meratap bagian jahiliyah yang telah ditinggalkan oleh Islam dan telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, musibah yang terbesar yang kalian alami adalah kematianku. Kematian beliau adalah musibah yang terbesar. Dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa setiap 12 Rabiul Awal kita meratap atas kematian Nabi kita SAW. Ahli sejarah telah menyebutkan wafat Nabi kita adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak pernah kita rayakan setiap tahunnya ratapan atas kematian beliau, padahal itu musibah yang terbesar. Dan memang Nabi juga tidak pernah mencontohkan pada masa beliau telah wafat seorang Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, dengan cara sangat brutal, sangat tragis, tapi beliau tidak pernah mencontohkan. Maka jaga diri kita dan anak kita dari syubhat-syubhat para Rafidhah yang mungkin kadang tampil seakan-akan sebagai pahlawan dan membuat para pemuda mungkin cenderung kepada mereka. Pada hakikatnya mereka adalah juga bagian dari kaum yang bertentangan dengan Islam dan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada hal yang harus kita lakukan pada hari-hari ini kecuali mari kita manfaatkan dengan ketaatan kepada Allah yang disunnahkan, berpuasa dan puasakan, ajak juga anak-anak kita untuk berpuasa
sebagaimana yang dicontohkan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Hari ini hari Jumat sangat mulia untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salam dan salawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima wa sallu alaihi wa sallu taslima katsira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma anji ikhwanana al-mustadafina fi Gaza. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma altuf bi du'afaihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yujizunak. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rizqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.